Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, para santri dan santri putra santri putri, para ustadz dan ustadzah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini bertepatan dengan pendapat yang masyhur tentang hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau lahir hari Senin, dan menurut pendapat yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal, meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan tanggal-tanggal yang lain. Ahibati fillah, hafani Allah wa iyyakum. Dan sebelum wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang penting, karena wasiat adalah pesan penting yang ditinggalkan sebelum wafat dan akan dikerjakan setelah wafat. Dan wasiat-wasiat ini seharusnya kita perhatikan dan kita amalkan, karena tidaklah Nabi Muhammad SAW berwasiat terkhusus sebelum wafat, kecuali hal tersebut sangat penting. Ada sekitar 15 wasiat yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Wasiat yang pertama, yang artinya wasiat yang pertama adalah wasiat untuk selalu menjaga pendirian sholat 5 waktu. Wasiat yang pertama adalah untuk senantiasa selalu menjaga pendirian sholat 5 waktu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan Imam Al-Hakim serta Ibnu Hibban dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana akhiru wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru biha fi sadrihi wa ma yafidu biha lisanuhu as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum." Artinya, dari riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dadanya sesak, nafas yugharghiru biha fi sadri, itu maksudnya nafasnya sesak di dalam dadanya karena mau meninggal, dan lisannya penuh dengan ucapan wasiat ini, yaitu as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat, dan bertakwalah kepada Allah di dalam budak-budak yang kalian miliki. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat sebelum meninggal untuk senantiasa selalu menjaga salat, mendirikan salat, terutama salat 5 waktu. Dan ketika dalam keadaan beliau nafasnya terengah-engah, kemudian lisannya berat, ini menunjukkan pentingnya perihal sholat. Karena tidak mungkin kalau itu tidak penting, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat untuk selalu menjaga sholat dalam keadaan yang sangat kritis. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum." Artinya adalah wasiat, adalah ucapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari dunia. Jagalah salat, jagalah salat, dan bertakwalah kepada Allah dalam apa saja yang menjadi budak kalian. Ini juga menunjukkan bahwa menjaga salat adalah termasuk ucapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan pentingnya perihal salat. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ketika beliau berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu haji wada. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allakum la tarawni ba'da 'amikum hadha." Mungkin kalian setelah tahun ini tidak akan melihatku. Jadi memang sudah ada isyarat dari Rasulullah SAW bahwa beliau akan meninggal. Kemudian setelah itu beliau berwasiat, "Famadza naf'al ya Nabi Allah?" Ada seorang berdiri dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, apa yang harus saya lakukan?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa ati'u za amrakum tadkhulu jannata rabbikum azza wa jalla." Yang artinya, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian Allah azza wa jalla. Salatlah 5 waktu kalian, berpuasalah pada bulan Ramadan, dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga Allah azza wa jalla. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Ini hadis menunjukkan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
menjaga sholat. Hendaknya umatnya menjaga sholat. Karena haji wada itu dikerjakan oleh Rasulullah tahun ke-10 Hijriah pada bulan Dzulhijjah. Nabi Muhammad SAW wafat tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Berarti Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sekitar 100 hari Rasulullah SAW wafat. Sebelum wafat beliau berwasiat seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Karena haji bulan Dzulhijjah, wafatnya bulan awal Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, ya, Rabiul Awal, ya, 12 Rabiul Awal. Ini menunjukkan bahwasanya bahwa wasiat Rasul SAW 100 hari sebelum beliau meninggal, maka beliau mewasiatkan untuk mengerjakan sholat, senantiasa mengerjakan sholat. Ahibati fillah, nanti juga akan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan wasiat-wasiat beliau saat haji wada. Wasiat-wasiat Nabi SAW saat haji wada. Itu menunjukkan bahwa itu adalah wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan bahwa wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, haji wada Rasulullah SAW itu adalah sekitar 100 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Sekitar 100 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, ahibati fillah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara menjaga sholat? Maka jawabannya adalah dengan cara tidak lalai. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailun lil musallin, yang artinya neraka wail bagi orang yang sholat. Neraka wail bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Orang yang sholat mendapatkan neraka wail. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapa mereka orang-orang yang lalai terhadap sholatnya? Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Saya bacakan, alladzina hum min ahli shalah wa qad iltazamu biha thumma hum anha sahun. Orang-orang yang lalai sholatnya adalah orang yang asalnya sholat, orang yang selalu mendirikan sholat asalnya, kemudian mereka lalai. Siapa yang lalai itu? Imma an fi'liha bil kulliyah. Yang pertama, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ini lalai dari sholatnya. Tidak mengerjakan sholat sama sekali. Dan ini kufur dengan ijma' kaum muslimin. Yang tidak sholat sama sekali, tidak pernah dahinya sujud untuk Allah sama sekali, ini kufur. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami
dengan mereka, orang kafir dengan orang muslim, adalah perihal sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Itu yang pertama, lalai sholat. Yang kedua adalah imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Yang kedua adalah orang yang lalai mengerjakan sholat di luar waktu yang disyariatkan. Di luar waktu yang disyariatkan tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Subuh terlambat, setelah terbit matahari baru sholat. Kemudian asar terlambat, sudah masuk waktu maghrib baru sholat. Zuhur terlambat, sudah masuk waktu asar baru sholat. Isya terlambat, sudah lewat pertengahan malam baru sholat. Ini namanya lalai mengerjakan sholat di luar waktunya tanpa sebab. Kemudian yang ketiga adalah fi salatihim sahun imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Orang yang mengerjakan sholat di akhir-akhir waktu selalu begitu. Mengerjakan sholat selalu di akhir-akhir waktu. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Yarqubus syams, kalau sudah adzan asar dia menunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, ketika matahari itu sudah di antara dua tanduk syaitan. Di matahari mau terbenam seperti dua tanduk syaitan. Ya. Qama fanaqara arba'an, baru dia bangun lalu sholat asar dengan cepat seperti burung mematuk makanannya. Lalu dia bangun sholat asar dengan cepat seperti burung matuk makanannya. La yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Dia tidak menyebut nama Allah di dalamnya kecuali sedikit sekali. Kecuali sedikit sekali. Nah, ini adalah hal yang ketiga yang lalai tentang sholat. Orang yang mengakhirkan sholat di akhir waktu tanpa sebab. Mengakhirkan sholat di akhir waktu tanpa sebab. Kemudian ada lagi alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Orang yang lalai sholat adalah orang yang munafik. Di hadapan orang banyak sholat dan saat sendirian tidak sholat. Di hadapan orang banyak sholat, saat sendirian tidak sholat. Ini yang keempat. Yang kelima, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhi al-ma'muri bihi. Yang kelima adalah tidak sempurna mengerjakan rukun dan kewajiban-kewajiban sholat. Sholatnya tidak tumakninah, terlalu cepat ruku dan sujudnya. Ya. Tidak mengerjakan rukun dan kewajibannya. Kemudian yang keenam, imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha fal lafdhu yashmalu hadha kullahu. Artinya yang keenam adalah orang yang lalai sholatnya, yang tidak menjaga sholat lima waktunya, tidak khusyuk, tidak paham apa yang dibaca. Tidak khusyuk, tidak paham apa yang dibaca. Maka ini lalai sholatnya. Nah, itu adalah wasiat yang pertama dan yang paling berat, yaitu tidak mengerjakan sholat. Yang paling berat. Kemudian, akhibati fillah,
Afani Allah wa iyyakum. Yang kedua, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-i'tisamu bil kitabi was sunnah. Ini tadi malam saya bahas di Masjid Mujahid Darussalam, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqad taraktu fiikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bih." Sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah sesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Kitabullah. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Dan kalian akan ditanya tentang aku. Apa jawab kalian? Maka para sahabat menjawab, nashhadu annaka ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwa engkau sudah menyampaikan ajaran dari Allah dan menunaikan tugas dan memberikan nasihat kepada kami seluruhnya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, setiap hadis yang berupa wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada haji wada itu adalah wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang tahu? Santri yang dari tadi ngantuk. Siapa yang tahu? Nah, yang tahu saya kasih 100.000. Atau gini aja, duit mungkin bagi santri ini tidak terlalu menarik. Yang bisa menjawab boleh pulang 24 jam. Nah, jadi hadiah bagi santri ini, wali-wali santri harus paham. Hadiah bagi santri yang paling berharga itu pulang. Sahih atau la? Benar atau enggak? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa setiap wasiat Rasulullah pada haji wada itu berarti wasiat terakhir? Aina as-saff? Antum taqulun mada? Al-thani ashar atau thalith? Antum taqulun mada ya Ustaz? Al-thani ashar aliyah atau al-thalith aliyah? As-saff mada? As-saff thalith? Baik. Thani ashar min madrasatil aliyah. Man? Siapa kelas 12 dari aliyah yang bisa menjawab? Kelas 11 dari aliyah, siapa yang bisa jawab? Kelas 10, kelas 9 dari sanawiyah, siapa yang bisa jawab? Masya Allah, gak ada yang bisa jawab. Kelas 8, kelas 7, Ustaz mana Ustaznya? Ustaznya. Kenapa? Angkat tangan ya, bisa jawab angkat tangan. Aina. Kenapa setiap haji wada, wasiat haji wada itu disebut sebagai wasiat terakhir? Nah, sepertinya kita harus pindah. Sini ustadznya,
sini jamaahnya. Setuju nggak? Nggak apa-apa, nggak kelihatan ini kan nggak jadi masalah. Ya, saya di sini, jamaah sini. Kasihan yang panas-panas. Ini kan kosong, sayang. Oh ya. Sebagian jamaah ke sini. Nggak apa-apa, boleh silahkan. Kalau ada jamaah mau duduk sini silahkan. Silahkan. Ayo Pak, naik sini. Ya, naik Pak. Nah, jamaah siapa yang bisa jawab? Silahkan. Oh, bukan. Pertanyaannya, bagaimana hitungannya? Berdiri nak, bagus. Berdiri. Hitungannya bagaimana? Jawabannya sudah benar. Karena 100 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Baik, bagaimana hitungannya? Dikatakan 100 hari. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali. Nah, siapa yang bisa jawab? Ini kelas 12 nggak bisa jawab, malah kelas 7 yang bisa jawab. Kelas 7. Nah, silahkan bapak-bapak sini lagi, nggak apa-apa. Tuh yang kakek. Pak, sini Pak, monggo. Panas, kasihan panas. Ayo. Ayo, ajak ke sini. Silahkan Pak. Pak Iwan. Ayo, mana Pak Iwan? Yang mewakafkan tanah. Mari Pak. Muharram sampai Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. 11 bulan dong. Bukan 100 hari. Sampai Zulqa'dah 10 bulan, bukan 100 hari. 1 bulan 30 hari. 30 kali 10 300 hari. Dari haji bulan apa? Ini sekarang bulan apa? Haji bulan Dzulhijjah. Baik. Haji bulan Dzulhijjah. Nabi wafat bulan apa? Rabiul Awal. Berarti Dzulhijjah, Muharram, Safar, awal Rabiul Awal. Berarti berapa hari? 30 hari, ya. 100 hari. Paham? Siapa namanya? Adam. Dari mana? Dari jauh enggak dari sini? Ya. Hari ini boleh pulang, besok kembali. Nginep 24 jam. Mau? Nggak mau? Wah, aneh. Baru datang. Baik. Alhamdulillah. Baik, para ikhwah. Yang ketiga, wasiat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah wajib menghormati ahlul bait. Ini sudah saya jelaskan tadi malam juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Zaid ibn Arqam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau suatu hari berkhutbah di antara Mekah dan Madinah. Lalu beliau bersabda, "Amma ba'd." Dan amma ba'd ini adalah sunnah Rasul. Setelah pembukaan biasanya ada kata amma ba'du. Itu sunnah Rasul.
Ala ayyuhan nas, ingatlah wahai manusia, fa innama ana bashar. Aku adalah manusia biasa. Nabi itu manusia biasa. Yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujib. Nah, manusia biasa yang diberi wahyu. Nanti ada yang potong-potong lagi. Ini menghina Nabi katanya. Manusia, Nabi itu manusia. Ya, bukan tercipta dari cahaya, tetapi manusia seperti layaknya manusia. Tercipta dari tanah, dilahirkan oleh seorang ibu. Ya, bedanya beliau dengan kita adalah diberi wahyu oleh Allah. Yushiku an ya'tiya rasul rabbi. Hampir saja akan datang utusan dari Allah, yaitu malaikat maut akan datang kepadaku. Wa ana tarikun fikum thaqalain. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur. Yang pertama adalah kitabullah. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Maka ambillah kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi thumma qala. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa ahlu baiti. Dan yang kedua adalah ahlu baitku. Ini menunjukkan wajib untuk menghormati, memuliakan ahlu bait Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, udzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk berbuat baik, menghormati selalu ahlu baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku memperingatkan kalian tentang Allah agar kalian wajib berbuat baik kepada ahlu baitku. Lalu kemudian Husain bertanya kepada Zaid ibn Arqam, wa man ahlu baitihi ya Zaid? Siapakah ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Zaid ibn Arqam. Zaid ibn Arqam adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Bukankah istri-istri beliau termasuk dari ahlu baitnya? Maka Zaid ibn Arqam berkata, nisa'uhu min ahli baitihi. Istri-istri beliau adalah ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqah ba'dahu. Dan ahlu bait beliau adalah orang-orang yang diharamkan untuk menerima harta sedekah. Jadi tidak boleh kita memberikan harta sedekah kepada ahlu bait. Yang boleh kita berikan adalah harta hadiah. Jadi niatkan kalau ingin memberi kepada ahlul bait hadiah, bukan sedekah. Kemudian Husain bertanya lagi, manhum? Siapa mereka? Hum alu Ali, alu Aqil, alu Ja'far, alu Abbas. Mereka adalah keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, keluarganya Al-Abbas. Tadi malam sudah saya jelaskan, ini adalah pendapat pertama tentang ahlul bait. Keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Dan ini semua dari jalur Abu Talib. Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, kemudian Aqil bin Abi Talib. Kemudian juga dari jalur Al-Abbas. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib paman Nabi dan beliau adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini mempunyai anak laki-laki 10, di antaranya bapak Nabi. Yang pertama Abdullah, yang paling beliau cintai, yang paling ganteng. Ya. Bapak Nabi Muhammad SAW Abdullah. Kemudian dari saudaranya Abdullah ada namanya Abu Talib. Saudaranya Abdullah ada namanya Al-Abbas. Itulah paman-paman Nabi.
Abu Talib nanti ada anak-anaknya, Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib. Ini adalah ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Al-Abbas, paman Nabi yang masuk Islam. Nanti anak-anaknya ada Abdullah bin Abbas, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Itu adalah ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang kedua, ada yang mengatakan ahlu bait adalah Bani Hashim, keturunan Hashim. Hashim itu datang dari mana? Misalkan ini Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, bapak Nabi Muhammad. Bapak Abdullah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW yang pertama. Abdul Muthalib mempunyai bapak namanya Hashim, kakek Nabi yang kedua. Hashim, kakek Nabi yang kedua. Nah, setiap keturunan Bani Hashim itu adalah ahlu bait Rasulullah SAW. Para santri sekalian, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, santri putra-putri harus mengetahui nasabnya. Mengetahui nasab itu termasuk bagian dari agama. Mengetahui nasab berarti kita memang orang yang nasabnya tidak terputus. Nasabnya tidak putus. Minimal 4 kakek di atas kita tahu. Saya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir bin Samloko. Itu dari urutan bapak. Ya, nanti ada lagi dari urutan ibu. Ahmad Zainuddin. Ibu saya Nur Sa'adah. Kemudian bapaknya ada saya tulis. Saya bahkan mencari-cari keturunan saya. Nanya-nanya, mumpung masih hidup. Dan ini pelajaran bagi santri. Saya orang pesantren. Dari kecil jadi santri. Sampai sekarang jadi pimpinan pesantren. Ya. Salah satu kekurangan santri itu ketika kalian kelas 7 sekarang sudah keluar rumah. Kebanyakan hari-hari kalian di pesantren. Sampai nanti kelas 12, sampai 6 tahun di sini. Itu kekurangannya adalah tidak tahu keluarga, tidak tahu rahim-rahimnya. Maka kewajiban bagi orang tua untuk mengenalkan kepada rahim-rahimnya. Makanya saya sering nasihati kalau santri lagi pulang ke rumah, libur Ramadan, libur pertengahan tahun, libur akhir tahun. Kita ada istilah begitu, libur pertengahan tahun, yaitu di bulan Desember 2 pekan, libur Ramadan 1 bulan, libur akhir tahun bulan Juli biasanya 2 pekan juga. Ya, bulan Juli 2 pekan juga. Maka waktu libur digunakan, ajak bapak, ajak ibu. Pak, saya ingin tahu keluarganya bapak mana. Paman-paman bapak mana. Paman-paman dari ibu mana. Dikenalkan. Saya dulu kekurangan saya itu. Saya tidak dikenalkan. Hanya dekat dengan keluarga bapak. Keluarga ibu agak jauh. Karena istri beliau ada 2 istri. Jadi nenek saya dari ibu itu ada 2. Jadi susah menghafal. Nah. Jadi itu ahlu bait Rasulullah SAW. Pendapat yang ketiga, ahlu bait Rasulullah SAW termasuk di dalamnya adalah istri-istri Nabi. Maka apabila kita mendapati di zaman sekarang ahlul bait dan memang tetap nasabnya kepada Rasulullah SAW, maka hormati dia. Tidak boleh merendahkannya, tidak boleh menghinanya. Wajib menghormati lebih daripada muslim biasa. Itu adalah agama Islam. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat adalah wasiat untuk mencintai kaum Ansar. Wasiat untuk mencintai kaum Ansar. Kaum Ansar adalah kaum yang membela Nabi Muhammad SAW.
dan mereka adalah penduduk asli kota Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj. Maka saya nasihatkan bagi siapa saja yang menziarahi kota Madinah, kemudian berziarah ke Masjid Nabawi dan kuburan Nabi, maka selama di kota Madinah berbuat baik-baiklah kepada penduduk-penduduk kota Madinah asli, terutama kaum Ansar. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau bersabda, "Usikum bil ansar, innahum karashi wa aibati." Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Mereka itu seperti rashi wa aibati. Saya tidak tahu apa maksudnya ini. Ada lafaz yang lain, amma ba'd ayyuhan nas fa innan nas yakthurun wa tafil al ansar hatta yakunu kal milh fi at-ta'am. Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang sudah banyak dan kaum Ansar semakin sedikit, maka mereka seperti garam pada makanan. Faman waliya minkum amran yadurru fihi ahadan aw yanfa'u falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Yang artinya kalau seandainya berurusan dengan kaum Ansar, maka terimalah kebaikan dari kaum Ansar dan maafkan kalau kaum Ansar melakukan kesalahan. Ini yang keempat. Apakah sekarang di kota Madinah masih ada kaum Ansar? Masih banyak. Ya. Penduduk asli kota Madinah dari suku Aus dan Khazraj, maka mereka masih banyak. Yang kelima, wasiat untuk taat kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Pemerintah muslim yang sah yang disebut dengan waliul amr. Taat dan patuhlah, tidak boleh memberontak, tidak boleh menghinakan, merendahkan pemerintah. Rasulullah SAW berhaji wada, lalu setelah itu beliau bersabda saat haji wada, in ammara alaikum abdun mujadda'un aswad yaqudukum bi kitabillah fasma'u wa ati'u. Kalau seandainya ada yang memimpin kalian, seorang budak sahaya, kemudian cacat, berkulit hitam, tetapi dia memimpin dengan Al-Quran, dengan kitabullah, maka dengarkanlah dan taatilah. Dengarkanlah dan taatilah. Ini menunjukkan bahwa wasiat yang kelima adalah mentaati pemerintah yang sah, pemerintah muslim yang sah. Ya. Apabila mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Apabila mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Makanya diharamkan dalam agama Islam memberontak pemerintah muslim yang sah. Diharamkan dalam agama Islam menghina pemerintah muslim yang sah. Diharamkan dalam agama Islam merendahkan, mencaci maki, dibawakan kerbau, ditulis SBY misalnya. Diharamkan, karena di zaman beliau ada seperti itu. Diharamkan, ya, seperti itu untuk menghina pemerintah selama mereka muslim. Ustaz, bagaimana kalau mereka zalim? Maka bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya agar hak rakyat diberikan oleh Allah. Bagaimana kalau seandainya mereka zalim terhadap rakyatnya? Maka bersabarlah selama bukan orang yang kafir. Ya, isma' wa in daraba dhahrak wa akhadha mal. Mendengarkanlah dan patuhilah meskipun dia mengambil hartamu atau memukul punggungmu. Apalagi yang belum diambil hartanya, belum dipukul punggungnya, maka lebih bersabar lagi aturannya. Aturannya lebih bersabar lagi. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, wasiat Rasulullah SAW adalah
harus menjaga kehormatan seorang muslim, menjaga nyawa seorang muslim, harta seorang muslim, harga diri seorang muslim, kehormatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat haji wada, beliau bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram, ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza." Yang artinya, sesungguhnya darah-darah kalian wahai kaum muslimin, harta-harta kalian, kemudian kehormatan-kehormatan kalian, kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian suci sebagaimana sucinya hari kalian ini. Jadi tidak boleh harta seorang muslim diambil, tidak boleh tanpa kebenaran, tidak boleh darah seorang muslim diteteskan tanpa kebenaran, tidak boleh kehormatan seorang muslim direnggut tanpa kebenaran. Tidak boleh mencuri, membegal, merampok, menjamret, korupsi, tidak boleh. Tidak boleh membunuh, berkelahi, menghilangkan nyawa seorang muslim meskipun dia maling di masjid. Ada maling di masjid ketangkap, kemudian dipukuli sampai mati, maka ia akan berhadapan dengan Allah kelak. Yang memukuli sampai mati, kenapa dia dipukuli sampai mati? Kalau seandainya dia seorang muslim, oke, dia melakukan pencurian di masjid lagi. Ini tidak boleh. Karena nyawa adalah salah satu yang sangat dijaga dalam agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ma a'zamaka wa a'zama hurmatik wal mu'min a'zamu hurmatan 'inda Allah minka." Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu Abdullah bin Umar melihat Ka'bah. Beliau mengatakan, "Alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah, dan alangkah agungnya engkau alangkah agungnya engkau wahai Allah, dan alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah yang dihormati oleh Allah. Dan orang beriman lebih agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala." Orang beriman lebih agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu." Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dari muslim tersebut. Tidak boleh. Ini adalah wasiat yang ke-6, menjaga harta, nyawa, dan juga a'rad, kehormatan diri seorang muslim. Tidak boleh seorang muslim diambil hartanya, diteteskan darahnya, dan direnggut keperawanannya, kegadisannya, kehormatannya, dan seterusnya. Wasiat yang ke-7, ini bagi bapak-bapak, agar berbuat baik kepada para istri, bersabar dengan istri, tidak sedikit-sedikit, "Awas kamu, saya cerai nanti." Ya. Ada sebagian suami yang kadang-kadang, jangan mangap saya cerai. Ini gimana ceritanya? Kalau mangap saya cerai. Ya. Apa mangap bahasa? Ya. Kalau bahasa Banjarnya nganga, mulutnya gitu. Ya. Jangan nganga, nanti saya cerai. Ya. Nah, ini laki-laki yang sadis. Ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, menempeleng, meninju, menendang, membanting. Ini namanya atlet smackdown, bukan suami. Ya. Suami itu santun, penyabar kepada istrinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Coba ya, saya ceritakan beberapa riwayat berikut. Rasulullah SAW pernah menggilir Aisyah. Karena beliau punya banyak istri, suatu malam beliau menggilir Aisyah. Kalau dalam ilmu pergiliran, kalau sudah menggilir seorang istri, maka istri yang lain sudah jangan ikut-ikutan. Nah, ketika menggilir Aisyah, ada istri yang lain mengirim makanan. Sebuah piring, di dalamnya ada makanan. Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Ini sekarang giliran saya, kenapa kalian masih mengganggu saya? Akhirnya piring yang ada di dalamnya makanan tersebut dilempar, piringnya pecah, kuenya ke sana kemari. Lihat, kalau kalian jadi, lalu dan kejadian itu dilihat oleh para sahabat Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau malah mencarikan alasan untuk Aisyah agar dimaafkan oleh para sahabatnya. Mungkin sebagian sahabat nanti kalau tidak diberikan alasan, mungkin sebagian sahabat akan berpikir bahwa ini istri kurang ajar. Makanya beliau akhirnya mencarikan alasan agar diterima. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Gharat ummukum." Maklumi ya para sahabatku sekalian, ibunda kalian sedang cemburu. Lihat bagaimana sabarnya seorang suami, yaitu Rasulullah SAW mendapati istrinya yang sedang tantrum, yang sedang marah-marah. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perempuan itu harus kita bersabar atasnya dan tidak boleh dipaksa. Memaksanya adalah membengkokkan, mematahkannya. Innal mar'ata khuliqat min dhila. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa a'waju syai'in fi dhilai a'lah. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Dari situlah perempuan diciptakan. Kalau seandainya engkau berusaha meluruskan, kasar tahu, engkau berarti telah mematahkannya. Enggak mungkin yang bengkok diluruskan, enggak mungkin. Engkau berarti mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan mematahkannya berarti mentalaknya. Wa in istamta'ta wa hiya 'ala 'iwaj. Maka nikmatilah dengan kebengkokannya. Perempuan, nikmatilah dengan kebengkokannya. Kadang-kadang ada yang sen lampu motor sebelah kanan, belok sebelah kiri. Nikmati saja. Ya. Habis itu ketika diberitahu, malah dia yang lebih marah daripada kita. Kalau ditanya mau makan apa, terserah. Tapi diajak ke rumah makan nasi goreng, nggak mau. Itu nikmati saja. Tidak boleh marah, bersabar dengan keadaan istri. Apalagi kalau sedang dalam keadaan haid atau hamil, maka lebih harus ekstra sabarnya. Jangan sampai sedikit-sedikit marah-marah, sedikit-sedikit marah-marah. Coba lihat lagi riwayat yang selanjutnya. Rasulullah SAW pernah dimarahi oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Waktu itu lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau mendengar anak perempuannya mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Masuklah beliau ke dalam rumah, kemudian mau ditempeleng oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah SAW, biarkan dia. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan kepada Aisyah, coba lihat, saya sudah menyelamatkan kamu di hadapan bapakmu. Aisyah radhiyallahu anha yang sedang marah menjadi tersenyum. Seperti itu. Seorang suami harus sabar, harus santun, harus lembut, harus royal terhadap istri. Ya, memberikan nafkah yang lebih kepada istri agar seorang perempuan tercukupi
Terutama kalau seandainya istri kita itu dahulu di rumah, dia sangat dimanja oleh orang tuanya. Dia sangat dimanja. Maka ketika kita ambil dan pindah ke rumah kita, maka manjakanlah istri tersebut. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW ketika haji wada bersabda, "Ala wastausu bin nisa'i khairan, fa innahunna awan 'indakum, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik." Yang artinya, aku wasiatkan kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di tengah-tengah kalian. Apa maksud tawanan? Tawanan itu istri tidak bisa ngapa-ngapain. Mau keluar rumah tidak bisa kecuali dengan izin suami. Mau berbicara dengan orang tidak bisa kecuali dengan izin suami. Mau bersedekah tidak bisa kecuali dengan izin suami. Dan seterusnya. Dia lemah, tawanan di tengah suami. Dan satu pesan saya tentang nafkah kepada istri. Ketahuilah bahwa memberi nafkah kepada istri itu adalah hukumnya wajib. Dan bukan karena istri memerlukan. Ya. Artinya kalau istrinya tidak perlu karena istrinya orang kaya, maka dia tidak perlu untuk dinafkahi. Ini tidak benar. Memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban meskipun istrinya tidak memerlukannya. Kenapa? Karena tadi sang istri dia tertahan untuk mengerjakan hal yang macam-macam kecuali dengan izin suami. Sang istri tertahan untuk mengerjakan hal yang macam-macam kecuali dengan izin suami. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah kepada istri, terutama nafkah, jangan bakhil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma Muawiyah fa innahu syahihun la mala fa innahu syahih." Jangan nikah dengan Muawiyah, kata Rasul waktu itu, karena dia bakhil. Maka suami yang bakhil tidak pantas dijadikan sebagai suami, laki-laki yang bakhil. Di zaman dulu ada seorang perempuan dilamar atau ingin dilamar oleh dua laki-laki. Lalu perempuan ini menguji dua laki-laki tersebut. Yang pertama, bagaimana engkau dengan hartamu? Maka kata laki-laki yang pertama, saya akan menghitung harta saya secara teliti. Apa yang saya berikan kepada istri, saya akan hitung secara teliti. Sebagaimana pedagang menghitung dagangannya secara teliti. Yang kedua mengatakan, oh enggak, saya akan menyediakan sebuah bakul, di situ saya letakkan uang saya. Kapan habis bakul uangnya, maka saya isi lagi, tanpa harus bertanya dengan istri. Maka kata seorang perempuan tersebut, saya milih ini. Ya, saya memilih suami yang tidak bakhil. Jangan bakhil jadi suami, tetapi jadilah suami yang senantiasa memberikan nafkah yang cukup, bahkan yang istimewa kepada istrinya. Termasuk perbuatan yang baik kepada istri adalah berkata-kata yang santun, yang lembut. Ya, jangan kasar, mempunyai panggilan-panggilan yang bagus. Seperti Rasulullah SAW. Beliau mempunyai panggilan terhadap Aisyah, ya Humaira, wahai wanita berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Itu arti Humaira. Panggilan sayang dari Rasulullah kepada Aisyah. Begitu juga beliau mengatakan, ya Aish, wahai Aish. Aish adalah panggilan untuk wanita yang bernama Aisyah. Dipanggil dengan panggilan manja, sayang, unyuk-unyuk, Aish. Ya, namanya mungkin Laila, dipanggil Ilai. Gemuk sedikit dipanggil Gemoy. Ya.
Ustaz punya nggak panggilan untuk istrinya? Oh saya punya. Setiap tahun saya ganti panggilan untuk istri saya. Dan itu ditunggu oleh anak-anak. Kenapa? Ini kunci ya. Agar anak itu tegar, kuat adalah jangan pernah memperlihatkan pertengkaran suami istri di hadapan anak-anak. Karena benteng terkuat anak-anak adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah sering bertengkar, maka dia akan sangat rapuh menghadapi kehidupan ini. Dia tidak akan survival untuk menghadapi kehidupan dan beratnya kehidupan. Maka panggilan mempunyai panggilan sayang itu termasuk akhlak yang baik kepada seorang istri. Saya memanggil untuk tahun ini istri saya my supercalifragilisticexpialidocious. Panjang lah. Tidak ada yang paham kecuali yang pintar bahasa Inggris. My supercalifragilisticexpialidocious. Baik. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, banyak sekali contoh-contoh agar kita berbuat baik kepada istri kita. Di antaranya adalah memperhatikan penampilan. Penampilan yang wangi, bau mulut yang wangi, bau ketiak yang tidak pernah tercium kecuali wangi. Ya, walaupun makan berdua di rumah. Coba sekarang bapak-bapak kan pakaiannya rapi-rapi semua. Maka seperti itulah makan dengan istri. Kadang-kadang sebagian bapak-bapak makan di rumah dengan istrinya pakai kaos oblong yang sudah menguning, kemudian robek-robek. Ya. Ini enggak pantas. Tidak boleh seperti itu. Hormati istri sebagaimana kita menghormati orang lain. Kadang kalau kita, nggak tahu kalau di sini ada Indomaret atau Alfamaret ada ya? Nggak ada ya? Ada ya? Kadang kalau kita beli di Indomaret, Alfamaret, ya Mart lah itu. Kita setelah beli kita berterima kasih kepada mbak-mbaknya. Terima kasih ya mbak. Dengan bahasa yang santun. Kenapa itu tidak bisa kita katakan kepada istri kita? Kenapa kita tidak sesayang itu kepada istri kita? Ya. Kalau kita makan di rumah makan, ada orang menyajikan, kemudian kita katakan, terima kasih ya mbak. Kenapa itu tidak bisa kita katakan kepada istri kita yang bersabar dengan kekurangan kita, keburukan kita, belasan tahun, puluhan tahun. Ya, ini harus ya para suami, apalagi kadang-kadang yang sudah ngaji menganggap bahwasanya kamu harus taat saya. Harus taat berarti menindas. Ini enggak benar. Ya. Nabi Muhammad SAW sangat santun kepada istrinya. Contoh misalkan, beliau menjaga keromantisan. Beliau sering tidur di pangkuan istrinya. Itu menjaga keromantisan. Beliau makan, minum di satu gelas bersama istrinya. Ya. Saya sudah hampir 1 tahun menikah, 21 tahun. Dan selama itu jarang sekali momen saya tidak makan bersama satu piring dengan istri. 21 tahun, satu momen makan bersama dengan istri satu piring. Jarang sekali tidak makan satu piring. Karena kenapa? Karena kalau satu piring itu kita lomba. Jadi makannya semangat. Ini para ikhwan banyaklah contoh-contoh yang bisa dikerjakan untuk senantiasa bisa berbuat baik kepada istri. Terutama memaklumi istri. Memaafkan kesalahan-kesalahan istri. Mencari kebaikan-kebaikan yang pernah istri lakukan. Jadi gini para ikhwah, semua dari kita ini adalah makhluk yang selalu melakukan kesalahan, baik istri ataupun suami. Bagaimana cara suami agar bisa mudah memaafkan istri? Jawabannya adalah cari kebaikan-kebaikan istri. Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah
In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami tidak boleh sering memarahi seorang istri yang beriman. Jika sang suami membenci satu akhlak dari sang istri, maka dia akan memuji rela dengan akhlak-akhlak yang baik yang dimiliki oleh istri lainnya, akhlak-akhlak lainnya. Saya beri contoh ya, biar mudah memahami. Ada seorang orang laki-laki, teman saya, beliau seorang ahli masak, chef bintang 5, pintar memasak. Kemudian mengeluhkan istrinya. Kenapa istrinya, wahai fulan, saya tidak menuduh istri macam-macam, Ustaz. Alhamdulillah saya punya istri. Cuma kurang satu istri saya. Apa itu? Kurang romantis. Saya ingin seperti drama-drama Korea itu. Kurang romantis. Maka saya bilang begini. Agar antum mudah memaafkan kekurangan istri, coba perhatikan. Berpikir sejenak. Kira-kira rumah antum itu bersih atau tidak? Maka jawabannya, oh bersih sekali Ustaz. Alhamdulillah, istri selalu menjaga kebersihan. Baik. Kurang romantis satu, tetapi rumah bersih satu. Satu lawan satu. Kemudian yang kedua, antum kira-kira di dalam berhubungan di atas ranjang puas tidak? Oh sangat puas Ustaz. Alhamdulillah. Kurang romantis satu, kemudian bersih hubungan di atas ranjang oke. 2 lawan 1. Kemudian yang ketiga, antum di dalam rumah kira-kira anak dididik oleh dia atau tidak? Sangat dididik Ustaz. Satu tidak romantis, tetapi pembersih di rumah, kemudian di atas ranjang oke. Kemudian yang ketiga, mendidik anak bagus. Hat-trick lawan 1 sama kalah. Begitu cara memaklumi istri, memaklumi kekurangan istri. Saya beri contoh misalkan, istri kurang feminin, makan angkat kaki. Kemudian makan lauknya dimakan semua. Habis itu minum gaya-gaya ontak, guluk. Habis itu sendawa. Suaminya lihat ini makhluk dari mana. Itu kekurangan istri mungkin, ya. Tetapi dia tadi masih banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Nah itu cara agar suami memaafkan istri. Cari kelebihan-kelebihannya. Dan itu sunnah Rasul. Tidaklah seorang suami yang beriman sering memarahi istri yang beriman. Jika dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai, dia akan rela dengan hal-hal yang lain yang begitu banyak. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Allah menjadikan di dalam sesuatu yang dibenci oleh suami kebaikan-kebaikan yang banyak. Terutama ketika sang istri mampu memberikan anak. Berapa sedih kalau seandainya ada pasangan suami istri bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun menikah tidak punya anak. Beda Pak. Ya, beda. Pulang ke rumah tidak ada tangisan anak, tidak ada sambutan anak, apa? Tidak ada. Beda. Maka berbuat baiklah kepada istri dengan cara sering-sering memaafkan kesalahannya. Ada suami ketika saya ceramah seperti ini, ada suami menyeletuk, Ustaz, saya mencoba memaknai apa yang Ustaz sampaikan. Saya coba cari-cari kebaikan istri. Dari A sampai Z saya nggak dapat. Nah ini terlalu berlebihan. Enggak juga seperti. Pasti ada kebaikan. Maka hati-hati ya, ikhwah-ikhwah, jangan sampai kasar, keras terhadap istrinya. Pemimpin itu tidak mesti harus keras, tidak mesti harus kasar. Tetapi pemimpin itu adalah yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang di bawah pimpinannya. Naam. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Sekarang saya wasiatkan wasiat yang ke-8 berwasiat yaitu
berbuat baik kepada para pekerja kita, asisten rumah tangga, bekerja di warung kita, bekerja di rumah kita, ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, dan orang-orang yang di bawah genggaman kalian. Di antaranya adalah para orang-orang pekerja kita, pembantu kita. Maka ini berbuat baiklah kepada mereka. Kemudian yang ke-9, menunaikan amanah. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat haji wada di hari-hari tasyrik, beliau mengatakan, ala wa man kana 'indahu amanah falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Ingatlah, siapa yang dititipi sesuatu maka tunaikan. Jangan sampai dia simpan. Jangan sampai tidak amanah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-'ariyatu mu'addah. Barang yang kita pinjam harus dikembalikan. Tidak boleh diakui sebagai kepemilikan kita, padahal kita minjam akadnya. Ini tidak boleh. Termasuk di dalamnya bayar hutang. Ya, bayar hutang. Jangan sampai bayar hutangnya pakai kata kunci, afwan akhi. Enggak ada afwan akhi. Bayar. Ya. Sebagian ikhwah, sebagian yang ngutang, padahal janjinya 1 bulan. Kemudian sudah beberapa bulan tidak ada kabar, tidak memberitahu juga kepada yang menghutangi. Ya, ketemu di masjid tidak juga konfirmasi. Nah, ini kurang bagus. Maka salah satunya adalah konfirmasi. Mohon maaf tidak bisa bayar hutang bulan ini, insya Allah bulan depan. Terus sampai akhir, ya, afwan akhi. Enggak ada, hutang harus dibayar. Tidak boleh diremehkan. Ya. Nah, itu termasuk daripada menjaga wasiat. Yang ke-10, mengeluarkan orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, nah ini penting. Menjauhi kesyirikan dan sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Apa sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan? Yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat masjid. Menjadikan kuburan sebagai apa? Tempat masjid. Saya berpesan kepada kalian seluruhnya, bapak-bapak, ibu-ibu, santri putra, santri putri, ustazah, asatidah dan ustazah, maka tidak pernah ada di dalam syariat Islam terkumpul antara masjid dan kuburan. Itu nggak akan pernah ada sejarahnya. Tidak ada syariat Islam yang memperbolehkan mengumpulkan antara masjid dan kuburan. Dan ini wasiat Rasulullah SAW yang ke-11, yaitu beliau berwasiat untuk tidak mengagungkan kuburan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas bercerita, "Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhihi, fa idza tamma kashafa an wajhihi, fa qala wa huwa kadhalik, la'natullah 'ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Yang artinya, perhatikan baik-baik, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, ini orang dalamnya Rasulullah, anak paman, sepupu Rasulullah SAW, Ahlul Bait. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sekarat, maka beliau meletakkan kain di atas wajahnya. Apabila nafasnya sudah terengah-engah, beliau buka kain tersebut. Begitu terus. Masuk, tutupi, kemudian kalau sudah susah bernafas, beliau buka. Dalam keadaan demikian, beliau bersabda, laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Nabi Muhammad SAW memperingatkan agar tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya, lihat.
Ini keluar saat Rasulullah SAW wafat, mau meninggal. Lihat lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu." Beliau bersabda pada saat sakit beliau yang beliau dari sakit itu tidak sembuh dan meninggal. Beliau bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, orang dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Laula dzalik la ubriza qabruhu khusya an yuttakhadha masjidan. Kalau seandainya tidak demikian, maka niscaya kuburan beliau akan bisa terlihat. Beliau takut kuburan beliau nanti dijadikan sebagai berhala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat yang lain, riwayat Muslim dari Jundab bin Junadah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams wa huwa yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, 5 hari sebelum meninggal. Beliau bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihin masajid." Ingatlah orang-orang sebelum kalian, kaum Yahudi, kaum Nasrani. Mereka kebiasaannya menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid inni anhaakum an dzalik. Maka janganlah jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Aku melarang kalian untuk melakukan hal itu. Saya tidak habis pikir bagaimana nanti orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, bahkan kadang-kadang kuburan sebagai masjid lebih dingin daripada masjid, lebih wangi daripada masjid, lebih bersih daripada masjid. Ini keliru. Bagaimana nanti dia berhadapan dengan hadis-hadis ini? Ya. Ini yang ke-11. Yang ke-12, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Al-Irbad bin Sariyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dan hendaknya kalian tunduk patuh kepada pemimpin yang sah meskipun dia adalah budak dari negeri Habasyah, dari Ethiopia. Mujadda' al-ashraf, yang atraf, yang cacat, meskipun cacat. Aswad, meskipun berkulit hitam. Maka jika dia pemimpin dan pemimpin muslim yang sah, maka tidak boleh untuk tidak patuh dan taat. Kemudian beliau bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah dan sunnah khalifah rasyidah yang setelahku, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran. Salah satu wasiat penting Rasulullah SAW sebelum meninggal adalah menjauhi perbuatan bid'ah. Apa itu perbuatan bid'ah? Perbuatan bid'ah, satu, yaitu sebuah hal yang berkaitan dengan agama atau ibadah. Dua, selalu baru. Tiga, dibuat-buat, bukan dari syariat. Itulah 3 definisi atau unsur dari perbuatan bid'ah. Yang keempat, kalau boleh ditambah, yaitu menyerupai syariat. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Selalu berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan ibadah. Tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah
yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu. Dia adalah metodologi dalam beragama. Jadi urusannya berkaitan dengan ibadah. Kalau orang pakai mobil, maka itu bukan bid'ah. Karena itu tidak ada urusan dengan ibadah. Jangan sampai kita disuruh naik onta. Kalian ini sedikit-sedikit bid'ah. Sudah naik onta aja sana. Kasihan ontanya dihitamkan terus. Kambing hitam, onta hitam. Ya. Tidak boleh live katanya. Karena itu bid'ah. Ini tidak paham arti bid'ah. Bid'ah adalah yang berkaitan dengan ibadah. Satu. Yang kedua, baru. Senantiasa baru. Yang ketiga, dibuat-buat. Bukan dari syariat, bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah SAW. Yang keempat, melakukan bid'ah tersebut untuk berlebih-lebihan di dalam beragama. Untuk berlebih-lebihan di dalam beragama. Maka jauhi perbuatan bid'ah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-13 yaitu menjauhi pertumpahan darah. Menjauhi pertumpahan darah. Jangan sampai seseorang ikutan di dalam pertumpahan darah. Perang antar suku, perang antar sekolah, jauhi pertumpahan darah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum ba'dha. Jangan sampai kalian setelah ini menjadi orang kafir lagi, yaitu dengan cara kalian memukuli satu dengan yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-14 sebelum terakhir, yaitu wasiat Rasulullah SAW untuk tidak melakukan perbuatan perbuatan riba, untuk tidak melakukan perbuatan riba. Ya. Terutama riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu bagaimana? Seseorang berhutang kepada orang lain 500.000, nanti dia bayar 700.000. Ini namanya riba jahiliyah, riba hutang. Pokok hutangnya 500.000, tetapi kemudian wajib membayarnya 700.000. Ini namanya riba jahiliyah. Rasulullah SAW ketika haji wada, beliau bersabda, waribal jahiliyati mawdu'un wa awalu riban adha'u riba al-Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluh. Riba jahiliyah ini di bawah telapak kakiku, artinya ditolak. Dan riba yang pertama aku hilangkan adalah riba yang ada pada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya seluruhnya dibebaskan riba tersebut. Yang ke-15 yang terakhir adalah wasiat Rasulullah SAW agar berdakwah. Ini para santri sekalian agar menekatkan dirinya menjadi pendakwah. Karena kalau seandainya tidak ada yang mengganti yang berdakwah, maka orang-orang yang bodoh nanti yang akan mengganti untuk mengajari kaum muslimin. Maka tekadkan dirinya. Saya ingin menjadi ahli ilmu agama. Saya ingin menjadi pewaris Nabi. Saya ingin menjadi pendakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Yang artinya tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mendakwahkan agama Islam ini. Maka para santri, coba saya tanya sekarang yang ngantuk-ngantuk. Tentu yang dari tadi tidur di samping ada. Nah, siapa yang ingin menjadi pendakwah? Angkat tangan. Siapa yang ingin jadi YouTuber? Siapa yang ingin jadi pengusaha? Oh. Siapa yang ingin jadi polisi? Siapa yang ingin jadi tentara? Siapa yang ingin jadi dokter? Oh.
santri putri. Ya. Siapa laki-laki santri yang ingin jadi pendakwah? Ya ada. Satu, angkat tangan, enggak apa-apa. Itu tugas mulia. Masya Allah. Siapa namamu nak? Hah? Fauzan. Fauzan? Fauzan Malik. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Semoga engkau menjadi pendakwah yang besar. Nak. Dan ini sangat miris kita yang akan menggantikan cuma satu orang di sini. Karena bapak-bapak ini akan menjadi jamaah. Tidak akan pernah bisa duduk di sini. Ya, antum karena tidak belajar ilmu agama secara mendasar, sistematis, tidak akan pernah jadi ahli ilmu agama. Maka tidak akan pernah bisa ngajar masyarakat. Yang jadi jamaah tetap jadi jamaah sampai Dajjal datang jadi jamaah. Ya, maka miris kita kalau seandainya satu pesantren laki-laki cuma ingin cuma satu yang ingin jadi pendakwah. Ini Ustadz harus memberikan doktrin lebih, Ustadz. Jadi pendakwah itu tugas mulia. Pendakwah itu adalah pewaris Nabi. Pendakwah itu mengerjakan tugas para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, dalilnya adalah ketika Haji Wada beliau berkhutbah, liyuballighi syahid al-ghaib fa inna syahida asa an yablugha man huwa aw'alahu. Orang yang menyaksikan sekarang yang berhaji bersama Nabi, hendaknya dia menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kadang-kadang yang menyampaikan ya tidak lebih pintar daripada yang disampaikan. Tidak lebih memahami daripada yang disampaikan. Artinya para orang-orang yang didakwahi mungkin ada yang mereka lebih pintar daripada yang menyampaikan. Tetapi keutamaan tetap pada yang menyampaikan. Jadi pendakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad SAW, inilah jalanku. Lihat, jalan Rasulullah itu berdakwah, bukan jadi macam-macam. Aku berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 15 menit. Boleh bertanya, santri, putra, putri, ataupun juga bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Ustaz, ustazat, silakan bertanya. Nah, silahkan. Waalaikumsalam. Karena bertanya terkait menghormati ahli bait. Kalau ahli bait yang suka melakukan bid'ah, apakah wajib kita hormati? Bagus pertanyaannya. Tadi barakallahu fikum wa fikum barak. Jawabannya pertanyaannya adalah menghormati ahlul bait. Apabila ada ahlul bait tetapi sibuk dengan perbuatan bid'ah, ada enggak? Ada. Ya. Kenapa? Karena ahlul bait tidak terjaga dari kesalahan. Ahlul bait tidak terjaga dari kesalahan. Maka apakah kita wajib menghormatinya juga? Jawabannya, secara kemanusiaan wajib menghormatinya, tapi tidak boleh setuju dengan bid'ahnya. Tidak boleh setuju dengan bid'ahnya. Kalau seandainya dia mungkin melakukan perbuatan bid'ah, maka lalu dia bertamu ke rumah kita, apakah kita membencinya? Maka tidak, kita menghormatinya, tapi tidak mengerjakan perbuatan bid'ah bersamanya. Ya. Kecuali kalau seandainya ada orang yang mengaku keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia melakukan kesyirikan, maka pada saat itu dinasihati, ya, dinasihati melakukan kesyirikan, jangan sampai melakukan kesyirikan. Dan wala loyal kita kepada orang-orang
itu sesuai dengan kadar keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ahlul bait ada yang kafir? Jawabannya ini perlu diseleksi, saya tidak tahu ya. Cuma mungkin saja ada ya. Ahlul bait ada yang kafir, yang murtad mungkin, ada saja. Sebagai manusia kita menghormatinya ya. Orang kafir itu Pak, kalau dia tetangga gitu ya, tetangga ya, maka wajib dihormati. Tetangga wajib dihormati. Meskipun dia kafir, ya, maka ketika ada ahlul bait yang kafir misalkan, maka pada saat itu kita menghormatinya sebagai seorang manusia, tetapi kita tidak ridha dengan kekufurannya. Wallahu a'lam. Nah, izin bertanya dan minta nasihatnya Ustaz. Anak-anak kami dan kami orang tuanya sangat ingin anak-anak kami dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke Saudi. Mohon nasihatnya Ustaz untuk kami, baik untuk anak-anak kami dan kami sebagai orang tuanya. Dan untuk anak yang perempuan, apa boleh tinggal di sana tanpa ada mahram meskipun tinggal di asrama khusus putri yang sangat terjaga seperti di Naurah, Princess Naurah University atau PNU. Tapi untuk pergi dan pulang ke tanah air ditemani mahramnya. Nasihat saya untuk orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, maka nasihatnya adalah perbaiki niat. Karena sebagian anak atau sebagian orang tua ingin anaknya berkuliah di sana, terutama di Universitas Al-Madinah. Maka nasihatnya perbaiki niat. Untuk apa berniat kuliah di sana? Apakah karena prestise, sebuah kebanggaan, ataukah karena ingin menuntut ilmu agama agar bisa menjadi ahli ilmu agama dan berdakwah? Ini langkah pertama dulu. Dan para sahabat Nabi diantaranya Abdullah bin Abbas mengatakan al-ata ala qadrin niyah, yang artinya pemberian itu sesuai dengan kadar niat. Allah memberikan dengan niatnya untuk apa ya. Jadi perbaiki niat dulu. Niatnya adalah untuk menuntut ilmu agama, kemudian bisa mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang berasal dari negaranya. Nanti ketika pulang setelah selesai dia belajar. Nah, ada sebagian yang tidak mau pulang karena betah kerja, jadi mutawif, dapat duit. Ya. Maka ini perbaiki niatnya. Kemudian yang kedua adalah harus mempersiapkan nilai-nilai akademiknya yang bagus. Yang pertama, hafalan Al-Qur'annya. Diperbanyak hafalan Al-Qur'annya, bahkan jika memungkinkan 30 juz. Dan usahakan dapat sertifikat dari lembaga yang dia menghafal Quran di situ. Kemudian nilai dia ketika sekolah, usahakan mumtaz. Mumtaz itu artinya berarti cum laude. Ya, nilainya 90-an ke atas. Karena salah satu yang akan dilihat adalah nilai tersebut. Kemudian yang ketiga, penunjangnya seperti hafalan-hafalan matan ilmiah, mutun ilmiah, seperti usul salatah, qawaidul arba, kemudian tuhfah al-atfal, kemudian banyaklah waraqat, ya. Mutun ilmiah, perbanyak hafalan itu. Nah, seperti itu. Dan kemudian selanjutnya untuk anak perempuan, apakah bisa kuliah di
Princess Naura University, bisa saja asalkan pulang pergi ketika safar dengan mahramnya. Adapun saat sudah masuk ke dalam universitas tersebut, maka dia asal tidak bersafar, maka boleh saja tinggal di sini. Asal tidak bersafar itu berarti boleh Ustaz keliling kota, boleh, asal terjaga keamanannya. Karena berarti dia sudah mukim dan bukan musafir. Yang tidak diperbolehkan itu adalah musafir, seorang perempuan wajib dengan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, la tusafir mar'a illa wa ma'adhi mahram. Tidak bersafar seorang perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Nah, wallahu a'lam. Lagi. Tolong berikan motivasi kepada orang tua, santri dan santriwati agar ketika tamat MTS tetap lanjut MA di pesantren. Jangan ke sekolah umum. Banyak orang tua tamat MTS langsung ke sekolah umum. Jawabannya adalah, nasihatnya adalah begini Bapak Ibu dan juga para santri putra putri. Seorang yang belajar agama tentunya lebih afdal daripada seorang yang belajar umum. Kenapa? Karena menuntut ilmu agama diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian orang yang menuntut ilmu agama dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia menuntut ilmu di dalamnya, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menuntut ilmu agama adalah mewarisi warisan Nabi Muhammad SAW dan warisan Nabi-Nabi. Rasul SAW bersabda, Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham, walakin warathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmunya, maka sungguh dia telah mengambil harta waris yang paling banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmu agama lebih diperlukan di dunia ini dibandingkan ilmu umum. Kenapa? Karena ilmu agama seseorang memerlukannya sesuai dengan nafasnya, sedangkan ilmu umum seseorang memerlukannya hanya beberapa kali saja. Makanya Imam Ahmad mengatakan, An-nas ahwaju ila al-ilm minhum ila ta'amihim wa syarabihim. Yang artinya manusia lebih memerlukan kepada ilmu agama dibandingkan dia memerlukan kepada makan dan minum. Kenapa wahai imam? Li'anna ar-rajula ya'kulu fil yawmi wal laila marratan aw marratain wa al-ilmu syar'i bi'adadi anfasih. Karena orang yang makan itu paling banyak 1 kali, 2 kali, 3 kali makan selesai. Selesai di situ tidak bisa lagi dia makan. Sedangkan orang yang ilmu agama dia perlukan sepanjang nafas hidupnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu agama lebih afdal daripada ilmu-ilmu yang lain. Meskipun seseorang jika ingin ke ilmu umum maka tidak berdosa, tetapi jangan sampai seseorang terputus dari menimba ilmu agamanya. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi para orang tua, jangan takut yang memperjuangkan agama Allah akan ditolong oleh Allah. Ya. Dan hidup seorang pendakwah ahli ilmu agama tidak dari amplop, enggak. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari mana saja yang bisa dia lakukan.
Ya. Dan inilah pahala yang akan mengikuti dia. Tentu bayangkan ini pesantren. Saya sering mengatakan ini. Katanya masjid belum jadi. Maka saya sering memotivasi orang untuk membangun masjid. Apalagi masjidnya di kawasan pendidikan, lembaga pendidikan. Saya sering mengatakan bahwa berinfak di dalam lembaga pendidikan itu lebih besar pahalanya dibandingkan di luar lembaga pendidikan. Kenapa? Karena jika masjid jadi, berapa santri yang baca Quran di situ setiap harinya? Berapa santri yang mengerjakan sholat di situ setiap harinya? Berapa santri yang belajar di situ setiap harinya? Jadi dia menghasilkan ribuan amal saleh. Berinfak di jalan Allah menghasilkan ribuan amal saleh. Berinfak di dalam dunia pendidikan menghasilkan ribuan amal saleh. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan saya berpesan kepada santri yang dari MTS ke umum. Maka kalau Anda mencari sekolahan yang tidak ada peraturan, nggak akan pernah dapat. Itu satu ya. Karena ada santri MTS mengatakan, peraturannya ketat, saya jadi nggak suka. Maka di sekolah luar yang umum pun ada peraturannya. Yang kedua, kalau seandainya ada santri yang MTS ingin keluar tidak melanjutkan ke madrasah aliyah di agama, baik di pesantren ini ataupun di luar pesantren ini, maka jawabannya adalah bahwa apa yang engkau cari dari ilmu-ilmu umum, maka itu hanya bersifat duniawi saja. Sedangkan ilmu akhirat, ilmu agama, sifatnya dunia dan akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila ada santri MTS kemudian ingin pindah ke umum, maka jangan sampai kalau seandainya tujuannya hanya sekedar bisa main HP, bisa main ada teman perempuan, maka ini sangat rendahan sekali. HP-mu, game-mu, kemudian alat media-media sosialmu tidak akan pernah dibawa mati. Ya. Karena ada sebagian santri pindah karena hanya sekedar di pesantren tidak bisa main HP. Maka ini sangat rendahan sekali. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti yang lebih baik daripada ingin mengganti dengan yang lebih buruk sesuatu yang lebih baik? Ini keliru, sangat keliru sekali. Ada sebagian yang berpikir begini, Bapak Ibu. Ustadz, anak saya ingin ke umum. Baik itu dari MTS ke aliyah atau dari aliyah ke kuliah, ke universitas. Ingin ke umum. Dia katakan begini, sebagian ustadz-ustadz kan ada yang umum. Sebagian ustadz-ustadz ada yang sekolahnya umum. Maka kita katakan, kamu dengan ustadz itu beda. Ustadz ini dari SD, SMP, SMA, kuliah umum. Lalu di sela-sela itu dia belajar agama, lalu umumnya tidak terlalu pakai. Kemudian setelah itu dia Dia fokus kepada agamanya. Yang umumnya tidak terlalu pakai. Sebutkan saja contoh-contohnya yang ada. Ya, Ustaz Firanda misalkan. Hafizahullah. Dulu sekolah, kuliah di umum. SD, SMP, SMA, kuliah di umum. Kemudian diterima di universitas umum. Belajar pun umum, nuklir. Kemudian beliau berpaling belajar agama. Lah, kamu sekarang dari mulai TK, SD, agama, kemudian SMP, agama, SMA, agama. Lah, lalu mau ke umum. Kan terbalik cara berpikirnya. Paham ini para ikhwan? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan para santri harus tetap semangat agar bisa belajar ilmu agama dengan baik dan benar.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.